Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita keimanan sehingga kita masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita berkumpul di majelis ini. Dan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Inna Allah yu'ti dunya ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia bagi orang-orang yang dicintai Allah dan bagi orang-orang yang tidak dicintai Allah. Ini kalau perkara dunia, harta yang banyak, keturunannya sempurna dan lain sebagainya. Kalau perkara dunia tidak pandang bulu. Allah akan memberikan kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Walakin al-iman yu'tillahu ala man yuhibbu. Tetapi keimanan bisa menjalankan perintah-perintah Allah, istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah, istiqomah dalam belajar. Ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dicintai. Maka kalau kita melihat dari kita ikhwan, Allah mudahkan melakukan ketaatan, Allah mudahkan untuk melakukan kewajiban-kewajiban, untuk menjauhi perkara-perkara yang haram. Maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang harus senantiasa kita pertahankan. Terutama nikmat bisa belajar. Tidak semua orang Allah bukakan hatinya untuk mau duduk di majelis ini, tidak semua. Sebagian mereka mungkin menganggap ini itu tidak penting. Sebagian mereka mungkin menganggap belajar agama ini tidak ada manfaatnya, hanya menghabiskan waktu saja. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kita, Allah mudahkan kita untuk belajar, ada rasa condong kita untuk belajar ilmu, maka inilah tanda-tanda kebaikan yang harus senantiasa kita perhatikan. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita masih pada bab yang pertama tentang ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amalan dan perbuatan kita. Kita akan membaca hadis yang ke-10 pada bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dan tentunya Abu Hurairah adalah seorang sahabatnya yang faqih. Beliau adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Padahal beliau masuk Islam di akhir. Beliau bukan termasuk as-sabiqun awwalun. Tapi karena kegigihan beliau dalam belajar, beliau bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lain dalam masalah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini pelajaran bagi kita. Pelajaran bagi kita. Tetap semangat lagi. Meskipun mungkin sebagian kita hijrahnya pas usia udah tua, udah 40 tahun. Ada yang sudah menangani 3, 4 dan lain sebagainya. Jangan patah semangat. Karena ketika seseorang istiqomah di dalam melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki kebaikan tersebut. Sebagai contoh Abu Hurairah. Padahal beliau masuk Islam di akhir-akhir, masuk Islam dari para sahabat. Tapi beliau bisa mengungguli sahabat-sahabat yang lainnya dalam meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatnya seorang laki-laki secara berjamaah tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Maka salatnya seorang laki-laki secara berjamaah, dan berjamaah di sini maknanya adalah berjamaah dilakukan di masjid. Kalau seandainya dia berjamaah juga, tapi berjamaah itu tanpa ada uzur, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Karena dikatakan sholat berjamaah, ya di masjid dilakukan. Sholat berjamaah dilakukan di selain masjid ketika ada uzur. Bisa dipahami ya? Jadi kalau dia misalnya malas ke masjid, tidak ada uzur, karena malas saja. Anak sholat berjamaah sama anak aja, sama istri, maka dia tidak mendapatkan keutamaan sholat berjamaah ini.
Rasulullah mengatakan seorang laki-laki yang sholat berjamaah di masjid, maka itu lebih afdal dibandingkan dia sholat di pasar-pasarnya atau di rumahnya sebanyak 20 sekian keutamaan. Dalam hadis ini tidak dijelaskan 20 berapa keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendirian. Di sini dikatakan hanya sekitar 20 lebih. Dan di sini menggunakan bid'un. Dalam bahasa Arab kalau dikatakan bid'un itu adalah bilangan ganjil dari 3 sampai 9. Dan di sini menggunakan bid'an wa isyrin. Kalau isyrin kan 20. Di sini dia katakan 20 lebih. Maka dalam istilah bahasa Arab kalau bid'un itu adalah bilangan ganjil dari 3 sampai 9. Entah dia 23, entah dia 25, entah dia 27 atau 29, kita jelaskan di sini. Dalam riwayat yang lain dikatakan 25, ya kan? Dan riwayat yang lain dikatakan 25. Dan riwayat yang paling masyhur adalah 27 derajat. Jadi menunjukkan apa? Keutamaan sholat berjamaah. Namun yang harus kita pahami bersama ikhwan berkaitan dengan hukum sholat berjamaah. Menurut antum sholat berjamaah itu apa hukumnya? Menurut antum? Wajib. Wajib? Apakah fardu kifayah atau fardu ain? Kalau fardu kifayah, kalau sebenarnya ada orang menegakkan sholat berjamaah, sebagian yang lain tak berdosa. Mana pendapat antum? Fardu ain atau fardu kifayah? Di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau ulama Syafi'iyah, kebanyakan ulama Syafi'iyah mereka memandang sholat berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah. Namun yang paling rajih di antara pendapat ulama Syafi'iyah, bukan pendapat Imam Syafi'i saja, yang paling kuat adalah menurut mereka hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Adapun Imam Syafi'i mengatakan saya tidak memberikan uzur bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali dia memang ada uzur. Ini perkataan Imam Syafi'i. Saya tidak akan memberikan keringanan bagi orang-orang untuk meninggalkan sholat berjamaah kecuali memang dia ada uzur. Jadi yang logik pendapat menurut ulama Syafi'iyah hukum sholat berjamaah fardu kifayah bukan sunnah muakkadah. Meskipun ada sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan sunnah muakkadah, tapi yang logik adalah fardu kifayah. Adapun menurut Imam Ahmad, demikian juga Imam Al-Auza'i dan ulama-ulama yang lainnya, sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Dan ini yang paling logik. Kecuali memang dia ada uzur. Dalilnya banyak. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-rakin." Kerjakanlah oleh kalian salat, makna salat di sini adalah salat 5 waktu. Dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar-rakin. Dan rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Makna rukuk di sini adalah salat. Dan dalam ayat ini menggunakan fi'il amr, perintah. Jadi dia awalkan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kalian dengan orang-orang yang rukuk. Maknanya sholat berjamaah. Dan dalam ilmu usul fikih, ketika ada lafaz dalam Al-Quran, dalam hadis, lafaznya menggunakan fi'il amr. Fi'il amr artinya kata kerja yang menunjukkan perintah, maka dia wajib. Maka di sini jelas dikatakan warka'u ma'ar-rakin. Rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua masyhur kan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada orang yang buta menjumpai Rasulullah, dia katakan, "Wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaqulu illa al-masjid." Orang buta ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya tidak mempunyai pendamping yang mendampingiku berangkat sholat ke masjid." Orang buta ini. Maka apakah ada keringanan bagiku untuk sholat di rumah? Maka Rasulullah awal-awalnya memberikan keringanan kepada dia.
Namun ketika orang buta ini berpaling dari Rasul, pergi lagi ke Rasul, sini lagi kamu. Kemudian Rasulullah katakan atas mau dia, kamu dengar nggak azan dikumandang? Dia katakan iya, fa'ajib. Maka tunaikanlah panggilan azan tersebut. Jadi paham ya, orang buta ini. Jelas kan? Penuhilah panggilan azan tersebut. Kalau seandainya sunnah, orang buta tak mungkin disuruh Rasulullah untuk ke masjid. Yang pertama dia ada buta, ya kan? Yang kedua dulu di Madinah itu gelap, belum ada penerang seperti itu. Kalau dia mau sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gelap betul, dan masih hutan, belum ada bangunan seperti sekarang ini. Banyak hotel-hotel begitu enggak. Dulu masih banyak binatang buas, demikian juga pepohonan itu masih banyak. Pohon yang besar-besar masih banyak. Dan ini orang buta. Rasulullah katakan, dengar enggak azan dikumandang? Dengar katanya. Kalau pergi panggilan azan. Lalu bagaimana dengan anda? Bagaimana dengan anda? Yang Allah berikan kepada kita kesehatan, ya kan? Yang Allah berikan kepada kita kesehatan. Tentunya kita lebih wajib lagi untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka ini pendapat yang Islam. Daripada kita sibuk dengan khilaf para ulama, kita ambil pendapat yang paling hati-hati. Ini dari Al-Quran dan hadis. Demikian juga perkataan para sahabat. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Wala qad ra'aituna." Kami para sahabat beranggapan bahwasanya orang-orang yang tidak sholat berjamaah ke masjid, fahuwa munafiqun, illa munafiqun, kecuali terdapat di dalam dirinya sifat-sifat kemunafikan. Bayangkan dengan ini berkata Ibnu Mas'ud. Dan beliau mengatakan kami para sahabat, berarti bukan pendapat beliau sendiri. Ya kan? Menggunakan kami. Maksudnya kami di sini para sahabat. Bahwasanya kami para sahabat memandang orang yang tak sholat ke masjid, tak berjamaah, dalam dirinya ada sifat-sifat kemunafikan. Ini orang yang malas ke masjid itu ada sifat-sifat kemunafikan dalam dirinya. Ini jelas perkataan sahabat. Demikian juga perkataan tabi'in, di bawahnya lagi kan, sahabat lebih tinggi kan, baru tabi'in. Ibrahim An-Nakhai mengatakan kalau kami kehilangan seseorang pada sholat subuh dan pada sholat isya, maka kami akan berburuk sangka kepada orang yang seperti ini. Jadi paham ya? Pas sholat subuh berjamaah kelihatan kawan. Pas sholat isya kelihatan dia. Dan ini kebiasaannya. Maka dia mengatakan kami akan mudah berburuk sangka kepada orang yang seperti ini. Jadi hukum sholat berjamaah kawan, pendapat yang rajih adalah fardu ain bagi kita yang tidak ada uzur. Bagi kita yang tidak ada uzur. Dan di sini dijelaskan keutamaannya besar kan? 27/1. Rugi kali kita kalau sholat sendirian. Jadi pendapat yang rajih hukum sholat berjamaah fardu ain. Jualan itu. Namun meskipun di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama, tetapi kalau kita tinjau dari dalil-dalil dari Al-Quran, demikian juga dari dalil dari hadis, demikian juga perkataan para sahabat menguatkan sholat berjamaah punya fardu. Sholat berjamaah punya fardu. Nah, ini boleh jelaskan ya. Jadi kalau seorang laki-laki sholat secara berjamaah, tadi kita katakan dimaksud dengan sholat berjamaah di masjid, maka tidak bisa diwakilkan dengan dia sholat berjamaah di tempat lain, yang bisa, kecuali ada uzur. Kemudian kita lanjutkan, wadzalika anna ahadun idza tawaddaa fa ahsana al-wudu. Ini belum masuk ya kepada apa namanya pelajaran yang berkaitan dengan bab ini. Karena bab yang pertama tentang ikhlas mengaritkan niat kan. Nanti di tengah-tengah baru kita ambil pelajaran.
Yang demikian itu karena apabila salah seorang di antara kalian berwudu dengan wudu yang bagus, thumma atal masjid la yuridu illa shalah, la yanhazu illa shalah. Maka yang demikian itu kalau seandainya salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya dengan wudu yang baik, kemudian dia berangkat ke masjid, dan ketika dia berangkat ke masjid memang tujuan dia ke masjid hanya untuk melakukan sholat, tidak ada yang lain, maka ini berkaitan dengan ikhlas. Dia akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah ketika dia berangkat dari rumah ke masjid, tujuannya semata-mata untuk sholat, bukan agar jumpa dengan kawan bisnisnya di sana, enggak, agar dilihat belah tetangga dia ke masjid, enggak. Tetapi dia berangkat ke masjid apa? Tujuannya semata-mata untuk melakukan sholat. Dan di dalam hal ini juga kita bisa mengambil pelajaran ikhwan, yang paling afdal wudu itu di rumah. Boleh antum wudu di masjid boleh, tapi lebih afdal ketika antum wudhunya di rumah baru berangkat ke masjid. Ini sunnah. Kalau misalnya wudu antum enggak kuat, antum wudhunya di rumah, bukan berangkat ke masjid. Karena Rasulullah katakan man tatahhara fi baiti, barang siapa yang berwudu di rumahnya, thumma masya ila baiti min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah-rumah Allah, maknanya adalah masjid, liyaqdi fardatan min faraidillah, untuk mengerjakan perintah-perintah Allah, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan untuk dia. Dari hadis juga bisa dibahas bersama wajib. Maka setiap langkahnya, yang satu akan mengangkat derajatnya, yang satu lagi menggugurkan dosa. Berarti di mana ya? Di rumah. Sini jelas barang siapa yang berwudu di rumah, kan? Kemudian dia berjalan ke masjid. Meskipun hukumnya hanya sunnah bukan wajib, bukan berarti itu haram wudu di masjid. Enggak. Tapi yang lebih afdal kita katakan si fulan wudu di masjid dengan si fulan wudu di rumah, lebih afdal di rumah. Baru berangkat ke masjid. Maka syahid pelajaran kita di sini adalah dia berangkat ke masjid tujuan untuk sholat, tidak ada tujuan yang lain. Maka ini syaratnya seseorang akan mendapatkan keutamaan sholat berjamaah ketika niat dia berangkat ke masjid sholat berjamaah semata-mata karena Allah, bukan tujuan yang lain. Kemudian beliau mengatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta anhu bi khati'ah. Subhanallah. Ini keutamaan berangkat ke masjid juga, ikhwan. Tidaklah dia berangkat ke masjid melainkan setiap langkahnya akan mengangkat derajatnya, ikhwan. Langkah yang lain menghapuskan kesalahan. Maka semakin jauh rumah antum dari masjid, semakin banyak pahala antum. Semakin jauh rumah dari masjid, semakin banyak pahala. Karena ini tadi, setiap langkah kita akan dihapuskan kesalahan kita, ikhwan. Itu lagi akan dihapuskan, akan diangkat derajat kita. Jadi semakin jauh jarak rumah kita ke masjid, semakin banyak pahala. Makanya Rasul mengatakan a'udzumun nas ajran bis shalah ab'aduhum mamsha. Orang yang paling banyak pahala ketika sholat adalah yang paling jauh rumahnya dari masjid. Makanya di sini juga dapat kita bisa mengambil pelajaran ke masjid itu jangan biasakan kendaraan. Apakah haram? Tidak, bukan haram. Naik kendaraan ke masjid tak haram. Tapi yang lebih sunnah adalah jalan kaki. Yang lebih sunnah adalah jalan kaki. Apalagi misalnya dibiasakan setiap sholat kendaraan terus. Yang sesuai sunnah ke masjid jalan kaki. Kecuali memang jauh kali, belum antum dari masjid. Kalau sholat zuhur nanti jalan, waduh sampai masjid udah sudah. Kita mendapatkan keberatan misalnya kan. Enggak tidak nafas kalau sekali naik motor. Tapi jangan jadikan kebiasaan itu. Yang sesuai sunnah berangkat ke masjid jalan kaki. Kecuali memang antum khawatir nanti karena udah terlambat nanti namanya masuk. Terpaksa naik motor biar tidak masuk. Intinya ada udzur.
Ada pun tanpa udur dibiasakan terus di kendaraan. Padahal rumahnya dekat, naik kendaraan pula. Maka yang khusus adalah ke masjid jalan kaki. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan dari Ubay bin Ka'ab. Beliau katakan, kana rajul, bahwasanya ada seorang laki-laki di Madinah. La a'lamu rajulan af'at. Saya tidak mengetahui apakah masih ada orang yang tinggal di Madinah, rumahnya yang paling jauh dari Masjid Nabawi, kecuali laki-laki ini. Ini dijelaskan oleh Ubay bin Ka'ab. La tukhti'uhu shalah. Tapi meskipun rumah dia yang paling jauh di Madinah dari masjid, tak pernah ketinggalan salat berjamaah. Subhanallah. Rumah dia yang paling jauh di Madinah, tapi tak pernah ketinggalan salat berjamaah. Maka suatu ketika ada sahabat yang lain bertanya kepada dia, atau saya sendiri yang bertanya kepada dia, kata Ubay bin Ka'ab, lima ishtaraita imaran? Kenapa anda tidak membeli keledai? Ya kan? Atau mungkin kalau di zaman Rasulullah kan tunggangan itu onta, kuda, apa lagi, keledai, kan yang sejenisnya. Kenapa tidak membeli tunggangan yang engkau gunakan di kegelapan malam yang gelap gulita? Tadi kita katakan kawan dahulu di Madinah itu gelap kalau malam, tak ada lampu seperti kita ini. Dan yang engkau gunakan ketika diterik matahari. Jadi kalau di padang pasir itu kawan, kalau tengah hari itu panas, sudah ada cahaya dari atas, kemudian dipantulkan ke pasir, tambah panas dia. Pasir itu benar-benar panas sekali. Maka dia mengatakan, apa jawaban sahabat ini kawan? Saya tidak suka rumah saya dekat dari masjid. Dan saya berharap langkah saya dari rumah ke masjid, kemudian kembali dari masjid, itu dinilai pahala di sisi Allah. Maka mendengar ini Rasul mengatakan, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sesungguhnya Allah telah menggabungkan untukmu kebaikan tersebut. Jadi ikhwan, langkah kita dari rumah ke masjid itu adalah kebaikan. Pulangnya dari rumah, dari masjid ke rumah, itu juga kebaikan. Subhanallah. Ini belum soal, tapi sudah dapat keutamanya. Ini baru di jalan, sudah banyak keutamaan sholat berjamaah ke masjid, ikhwan. Di antara ikhwan, setiap langkah kita menggugurkan dosa-dosa kita. Yang satu lagi meninggikan derajat kita dengan syarat nanti ikhlaskan Allah berangkat ke masjid. Kalau saya ikhlas, saya dapat apa? Tidak cukup sampai di sini ikhwan keutamaan sholat di masjid. Bahkan Rasulullah mengatakan, fa idza dakhala al-masjid kanatis shalah ma kanatis shalah hiya allati tuhbisuhu. Bahkan ketika seseorang sampai ke masjid, maka dia dinilai melakukan sholat ketika dia menunggu waktu sholat yang lainnya. Sebagai contoh ini ikhwan, antum tadi misalnya datang cepat ke masjid, masjid sunat ya di masjid, ya 2 rakaat. Karena Rasul mengatakan apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka orang yang menunggu waktu sholat, dia dinilai melakukan sholat meskipun dia tak sholat. Sebagai contoh tadi antum melakukan di sana, sekarang azan maghrib jam 8, jam 6 lewat 19 lah kita buat. Antum datang jam 6. Maka dari jam 6 antum duduk di masjid menunggu waktu sholat, itu dinilai melakukan sholat. Meskipun kejadian kadang-kadang antum juga. Demikian juga antum misalnya habis maghrib, antum di masjid, antum tunggu masuk waktu sholat isya, antum dinilai melakukan sholat. Antum dinilai melakukan sholat meskipun antum tak sholat. Masya Allah, keutamaan ikhwan. Maka antum termasuk sudah belajar lagi nunggu waktu sholat lagi, mudah-mudahan termasuk sudah keutamaan ikhwan. Maka pertanyaan, kok bisa dia dapat keutamaan sholat? Kan dia tak sholat, cuma nunggu waktu sholat. Selesai sholat, nunggu waktu sholat lagi. Atau seperti tadi, bukan selamanya harus habis sholat baru nunggu waktu sholat lagi, enggak. Antum datang ke masjid cepat, menunggu masuk ke sholat, termasuk juga keutamaan ikhwan. Bisa dipahami ya? Jadi enggak mesti misalnya harus zuhur, asar, kemudian maghrib. Siapa yang mau?
yang sabar menunggunya kan lama. Intinya itu menunggu sholat. Maka dinilai sholat ikhwan meskipun antum hanya duduk ada di masjid. Ini keutamaan. Kemudian berikutnya wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlis alladhi shallatu. Ini keutamaan berikutnya. Dan malaikat senantiasa mendoakan seseorang yang dia datang ke masjid, kemudian dia sholat selama dia masih berada di tempat sholatnya. Jadi malaikat terus mendoakannya. Malaikat mengatakan yaqul Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Ini doa malaikat. Ini juga keutamaan ikhwan menunggu waktu sholat. Malaikat terus mendoakan antum. Apa doa malaikat? Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah, ya Allah terimalah taubatnya. Selama orang tersebut berada di tempat sholatnya, di tempat duduknya yang dia sholat padanya. Subhanallah. Namun ada orang yang keliru memahaminya di sini. Kalau misalnya dia sholat di sini, nggak boleh pindah dari situ. Nah dia seperti itu. Kalau udah pindah misalnya ke samping kiri atau kanan, batal keutamaannya. Ini salah. Intinya selama dia di masjid. Misalnya dia sholat di sini, dia ingin pindah misalnya ke sebelah kanan, maka masih belum masuk mendapatkan keutamaan. Maka di antara amalan yang mendapatkan apa? Mendatangkan doa dari malaikat ini menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat. Selama kita masih berada di tempat sholat kita, berarti kita ini masih termasuk dalam keutamaan di sini. Terus didoakan malaikat. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Keutamaan yang sangat besar. Malaikat yang mendoakan itu. Malaikat yang mendoakan kita. Dan doa malaikat terkabul. Dan doa malaikat terkabul. Kita sekarang ini sudah double ini keutamaan. Yang pertama keutamaan majelis ilmu kan. Yang kedua untuk juga termasuk menunggu waktu sholat isya tetap di masjid. Dan ini tidak didapatkan oleh setiap orang. Bahkan ada di antara kaum muslimin di situ komen baru ke masjid. Bahkan kebiasaannya masuk terus. Terlambat tadi gitu. Dan kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid, di antara tanda lemahnya keimanan seseorang tak peduli dengan sholat tepat waktu. Tanda lemahnya keimanan seseorang tak peduli dengan apa? Mengerjakan sholat waktu tepat pada waktunya. Sembarangan yang penting sholat lima waktu kata. Terus pas baru di situ mau duduk, sebelum ganti pakaian baru masuk. Ini tanda-tanda lemah iman. Penuntut ilmu aib ketika sering masuk. Seorang penuntut ilmu aib ikhwan kalau kerjanya masuk bukan dalam sholat. Aib. Bahkan para sahabat itu berlomba-lomba sebelum sholat sudah di masjid. Makanya Anas bin Malik mengatakan di dalam sebuah hadis, beliau katakan kunna bil Madinah. Dahulu kami tinggal di Madinah. Kata Anas bin Malik. Fa idza adzana al-muadzin, apabila tukang adzan mengumandangkan adzan pada sholat maghrib, maka para sahabat berlomba-lomba mengejar tiang masjid. Berlomba-lomba untuk mendapatkan tiang masjid. Sehingga kalau ada orang lain yang ingin masuk ke masjid, dia lihat masjid sudah penuh, seolah-olah sholat sudah dilakukan, padahal para sahabat baru sholat sunnah. Jadi bang ikhwan, menunjukkan apa? Para sahabat sebelum apa? Mereka datang ke masjid itu di awal waktu. Para sahabat ke masjid di awal. Sehingga Anas bin Malik, kalau ada orang lain pas dia lihat ke masjid, waduh udah terlambat nih, udah ditegakkan sholat. Padahal para sahabat baru sholat sunnah. Ini kebiasaan para sahabat.
Jadi jangan terus perlambat, nggak peduli dengan apa mendapatkan shock pertama kan. Harus semangat. Seorang penuntut ilmu harus semangat mendapatkan shock pertama, terutama shock sebelah kanan iman. Itu kalau masuk ke masjid untuk lihat sebelah kanan masih kosong, istri sebelah kanan. Jangan pikirin itu, lebih utama sebelah kanan. Ya kan? Lebih utama sebelah kanan. Itu ada dulu keluar tanpa yang kiri. Dan yang lebih utama lagi sebelah kanan yang paling dekat dengan imam. Imam kan? Sebelah kanan. Ini lebih utama lagi daripada paling pojok depan. Tapi yang berada di belakang imam salah seorang yang paling pagi di antara. Kayak kalau di Masjid Sabilun Nazar, di sebagian di Batu Haji kan, termasuk masjid kajian pusat kajian sunnah kita lagi kalau di Batam kan. Itu yang di tengah-tengah itu semua ikhwan malu, nggak tahu di belakang itu. Memang betul-betul mereka menunggu kalau ada ustaz-ustaznya dulu yang di belakang itu. Kadang-kadang ustaznya juga tawaduk, tak boleh di belakang imam. Ya, karena orang yang paham, subhanallah, kedudukan orang yang di belakang imam harus yang paling pagi di antara kita. Nah, jadi para asatidz yang ada di dalam masjid itu tak mungkin ada yang maju-maju aja kan? Yang kesombong gitu. Awal itu kan mereka itu. Kalau nanti dipaksa sama ikhwan-ikhwannya barulah maju. Ke belakang ini. Maka yang dikejar itu sebelah kanan ini. Karena malaikat bersalawat kepada mendoakan orang yang sholat di sebelah kanan imam, yang sholat di sebelah kanan shaf. Maka seperti ini kok, orang-orang yang menunggu sholat, malaikat terus mendoakannya. Malaikat terus mendoa. Meskipun memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tapi Ustaz ada hadis yang mengatakan kalau sholat sunnah itu lebih baik di rumah. Ya? Gimana kita mau cepat-cepat ke rumah Ustaz? Nanti sholat sunnahnya bisa di rumah. Nah ini kan syubhat juga. Bukan kalau Rasul mengatakan ya ayyuhan nas sallu fi buyutikum. Wahai manusia, sholatlah kalian di rumah kalian. Karena sholat seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali sholat lima waktu. Jadi secara umum sholat sunnah lebih afdal di rumah. Di antaranya qobliyah dan ba'diyah. Ya kan? Kemudian yang lain kita dapatkan para sahabat berlomba-lomba ke masjid di awal waktu. Bagaimana cara memkompromikannya? Kata para ulama, mengejar shaf pertama itu lebih diutamakan dibandingkan dengan antum sholat sunnahnya di rumah menyebabkan antum terlambat ke masjid. Bisa dipahami kawan? Dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, sholat qobliyah di rumah itu adalah amalan sunnah. Sedangkan untuk mendapatkan shaf pertama di masjid itu berkaitan dengan amalan wajib, ya kan? Itu berkaitan dengan amalan wajib. Karena ke masjid itu wajib kan? Sholat waktu adalah wajib, maka diutamakan wajib. Kemudian yang kedua, apabila ada apabila ada amalan yang saling bertabrakan, yang satu ada gantinya, yang satunya tak ada, maka kita mengedepankan yang tidak ada gantinya. Sebagai contoh, sholat sunnah di rumah ada nggak gantinya? Ada gantinya, itu bisa melakukannya di masjid, ya kan? Kalau mendapatkan shaf pertama, apakah bisa digantikan dengan shaf kedua? Tidak bisa. Maka kita kejar mendapatkan shaf pertama. Bisa nggak teman kira-kira? Karena ini amalan yang bertabrakan nih. Satu amalan ada gantinya. Kalau anda tidak bisa di rumah, bisa di sholat sunnah. Ini bukan wajib kan? Tapi mendapatkan shaf pertama, kalau anda tidak dapat shaf pertama, beda dengan shaf kedua. Tak bisa digantikan shaf kedua. Ini alasan yang kedua.
Kemudian alasan yang ketiga tadi, hadis yang kita jelaskan yang datang dari Anas bin Malik. Para sahabat itu kalau sudah adzan maghrib dikumandangkan, mereka mengejar tiang masjid. Sampai kalau ada orang lain lihat ke dalam masjid, udah ramai kali, udah puluh kali di sini. Seolah-olah sholat sudah ditegakkan, padahal para sahabat baru melakukan sholat sunnah. Ini alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, tentunya mendapatkan sop pertama adalah keutamaan yang sangat besar. Sampai Rasulullah katakan, kalau seandainya manusia tahu keutamaan azan dan sholat di sop pertama, maka mereka akan melakukan undian agar mereka mendapatkan. Subhanallah. Kalau seandainya orang-orang tahu keutamaan mengumandangkan azan dan mengejar saf pertama, kalau seandainya tidak ada jalan lain untuk mendapatkannya kecuali berundi, kan dilakukan undian. Siapa yang ada siapa yang dapat saf pertama. Jadi bang Tuan, kalau misalnya sholat badian baru di rumah jadi kan? Badiannya baru di rumah atau sholat dua, sholat mana? Tapi kalau qobliyah, kalau antum misalnya dengan antum sholat di rumah menjadikan antum masbuk, sholat sunnah di rumah di masjid saja. Apalagi terkadang di masjid kita sekarang ini cepat iqamahnya ikhwan. Iya kan? Kita kadang-kadang sebelum azan kita udah wudu, udah ganti pakaian. Kita coba sholat di rumah, masih enggak nyaman. Ini udah mau komat nih. Jadi kita kurang nyaman jadi sholat di rumah. Ya kan? Ke masjid aja. Balai menyebabkan masbuk. Ini lebih parah lagi tentunya kan? Nah, meskipun memang secara umum sholat yang dilakukan oleh seseorang yang paling afdal adalah di rumahnya, kecuali sholat 5 waktu. Namun sini ada pengucapan. Jadi semangat buat datang ke masjid itu semangat. Dan ini juga memberikan contoh kepada orang-orang. Dan ini juga dampaknya bisa dikuat. Masya Allah, si pulang belajar itu menurut masjid. Ya kan? Dampaknya besar. Ini yang mencontohkan kebaikan kepada orang lain. Masya Allah, sebulan haji, sholat benar-benar terang. Sebelum azan udah di masjid. 1 bulan ya kan? Dengan halnya misalnya nanti udah belajar, udah banyak panjang, udah pakai peci kemana-mana, sholat terus pas iqamah baru datang, masbuk 1 rakaat, masbuk 2 rakaat. Ini memberikan contoh yang terbaik. Kayak yang sering sampaikan Sa'id bin Musayyab kan, orang ulama tadi selama 40 tahun ikhwan tidaklah azan dikumandangkan kecuali dia sudah di masjid menunggu 40 tahun taklah dikumandangkan azan kecuali beliau sudah di masjid menunggu waktu sholat. Karena ini adalah amalan yang sangat utama. Jadi jangan kita beranggapan bersegera ke masjid itu amalan yang biasa, amalan yang sangat besar, amalan yang sangat utama. Namun keutamaan tadi yang kita jelaskan akan diperoleh ketika malam yu'di fihi. Selama dia di masjid tak mengganggu orang lain. Jadi bagaimana? Memang dia tunggu waktu sholat juga, tapi menggibah juga di masjid. Berarti mengganggu orang lain kalau menggibah. Mengganggu di sini bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Ini syarat juga. Baru dia menunggu waktu sholat itu dinilai seperti melakukan sholat. Dengan syarat apa? Dia tidak mengganggu orang lain di dalamnya. Baik mengganggu dengan lisan atau dengan perbuatan. Kalau seandainya kerjanya menunggu waktu sholat habis maghrib di masjid, tapi kerjanya menggibah orang aja ya kan, mengganggu ini, mengganggu itu, tak dapat keutamaan. Atau dia sendiri aja, tapi buka handphone, ya kan, komentar yang tidak jelas. Coba lagi menyinggung orang lain, inilah dapat keutamaan. Jadi keutamaan ini akan didapatkan apa? Selama dia tidak mengganggu orang lain ketika di masjid, tidak mengganggu dengan lisan, tidak juga dengan perbuatan. Kemudian malam yuhdits ini, dan selama wudunya tidak batal.
selama wudunya tidak batal. Tapi selama di dalam keadaan suci. Itu ya. Dan semua keutamaan yang akan didapatkan kembali kepada ikhwan ikhlas. Semua kembali kepada ikhlas. Dia lakukan semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merugilah orang-orang yang tak mau sholat di masjid. Kalau seandainya satu hari saja kita cukupkan tentang keutamaan orang yang sholat di masjid, sudah banyak sekali, kawan. Yang pertama tadi apa, kawan? Langkah orang yang ke masjid, salah satunya mengampuni, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, meninggikan derajatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila dia masuk ke masjid, dia melakukan sholat tahiyatul masjid, kemudian dia menunggu waktu sholat, maka dia dinilai melakukan sholat meskipun dia tidak sholat. Ini yang pertama. Kemudian yang ketiga, ketika dia masuk ke masjid, malaikat terus mendoakannya. Subhanallah. Pas kita masuk masjid, udah mulailah malaikat mendoakan antum. Mereka mengatakan, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Subhanallah. Dengan syarat tadi ikhwan, dia tidak mengganggu orang lain dengan lisan dan perbuatan. Dan dengan syarat dia dalam keadaan suci. Nah, intinya ini semua kita dapatkan ketika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 menit lagi. Kita ada pertanyaan? Ada. Bisa. Oke. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Memang kalau ceramah nggak ada mic-nya ini. Kita lihat energi kita habis ya. Cepat habis energinya. Bantek. Ayo ada pertanyaan apa? Nanti selanjutnya lagi pertanyaan pada Isya. Tidak jelaskan hukum fardu kifayah sama fardu ain. Fardu kifayah Sama fardu ain. fardu ain. Kalau fardu kifayah, apabila sebagian kaum muslimin melakukannya dan sudah terpenuhi syaratnya, maka yang lain gugur tanggung jawabnya, gugur dosa-dosanya. Maksudnya mereka tidak dibebankan lagi untuk melakukannya. Sebagai contoh kan, penyelenggaraan jenazah. Sebagai contoh apa? Memandikan jenazah. Hukumnya fardu kifayah. Kalau seandainya ada saudara kita yang meninggal di sebuah gang misalnya, kemudian mungkin yang memandikan hanya 3 orang saja kan? Hanya memandikan 3 orang saja dan terlaksana memandikan mayat tersebut. Maka gugurlah kewajiban muslim yang lainnya yang tinggal di gang tersebut. Ini namanya fardu kifayah. Intinya kalau sebagian kaum muslimin sudah melakukannya dan hal tersebut sudah terlaksana dengan baik sampai tuntas. Jadi paham ya kawan? Bukan sekedar ada yang melakukan tapi tak tuntas. Tetapi dilakukan tuntas, maka tanggung jawab yang lain gugur. Adapun kalau fardu ain, kewajiban masing-masing kita. Kalau kita lakukan berdosa. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu ain kewajiban masing-masing kita, semua kita wajib melakukannya. Itu namanya fardu ain. Nah,